Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Estro. Dalam kali ini kita dalam segmen perspektif sosial. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai suatu negara yang mendapat label sebagai negara termiskin di dunia, yaitu negara di benua Afrika, yakni negara Burundi, salah satu tetangga dari Rwanda. Nah, pemirsa sekalian, yang mau saya bahas bukan perkara kemiskinannya saja, tapi menyoroti negara Burundi, perkembangan negara Burundi tersebut dari sudut pandang sosial. Kita ketahui bahwa sejarah dari negara Burundi itu cukup kelam, yakni dipenuhi dengan perang saudara yang terjadi lebih dari 12 tahun. Perang saudara dari dua suku utama, yakni suku Tutsi dan suku Hutu. Dua suku ini yang ada di dalam pemerintahan saat ini. Tapi sejarah masa lalu sangat berdarah-darah. Terjadi perang saudara, bahkan memakan korban jiwa. Sekitar 100.000 jiwa yang meninggal akibat perang saudara tersebut. Menurut saya, sangat dekat sekali hubungan antara konflik sosial dengan kemiskinan. Karena roda perekonomian, kestabilan perekonomian itu diawali dari kestabilan sosial politik masyarakatnya. Masyarakat yang sedang berkonflik biasanya pertumbuhan ekonominya rendah. Tidak terjadi kegiatan pasar di sana. Banyak terjadi distrust, ketidakpercayaan investor terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Itu yang terjadi di negara Burundi, negara yang mengandalkan sektor pertanian. Di sana sektor pertaniannya terdapat ekspor kopi, nanas, kopi, pisang, teh, dan sektor pertanian lainnya. Nah, pemirsa sekalian, apa yang menarik dari sudut pandang sosial? Bahwasannya terjadi perang saudara, konflik sosial, konflik antar suku yang terjadi di sana menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di Burundi. Kok bisa? Karena konflik tersebutlah yang menyebabkan akses kehidupan itu didominasi oleh suku tertentu. Di sana ada dua suku besar, yakni suku Tutsi dan suku Hutu. Jadi ketika suku yang satu memimpin sebuah pemerintahan, maka suku yang lainnya akan sedikit mendapatkan akses ekonomi, akses pendidikan, akses lainnya. Begitupun ketika suku yang lain memimpin. Ini yang membuat terjadinya perlambatan SDM, perlambatan transfer of knowledge dari masyarakat lokal. Kenapa bisa terjadi runcing sekali perpecahan antar suku yang terjadi di negara Burundi? Ini adalah warisan dari penjajahan. Dalam sejarahnya negara Burundi pernah dijajah oleh Jerman, pernah juga dijajah oleh Belgia. Nah, semasa penjajahan Belgia inilah terjadi identifikasi masyarakat berdasarkan sukunya. Suku Hutu yang merupakan suku mayoritas diidentikan dengan tubuh yang gempal, tubuh yang hitam, tubuh yang lebih jelek gitu ya. Mereka mendapatkan
posisi sebagai masyarakat kelas 2. Mereka di sana hanya sebagai petani gitu ya. Sedangkan suku Tutsi mereka lebih cantik, lebih tinggi, bahkan hitamnya lebih hitam dari suku Hutu. Kita ketahui bahwasanya di Afrika semakin hitam semakin manis gitu ya. Dan juga ada suku lain seperti suku Tua yang hanya menjadi budak. Sedangkan suku Tutsi di zaman penjajahan Belgia mendapatkan kasta yang tinggi. Dia bisa berdagang, dia bisa memperoleh bukan sebagai petani tapi sebagai peternak sapi, bahkan mendapat akses pendidikan, akses ekonomi yang lebih, bahkan akses politik. Beberapa tahun yang menduduki jabatan-jabatan penting itu dari suku Tutsi, walaupun dia bukan suku mayoritas. Nah, pemirsa sekalian, inilah yang membuat sejarah, inilah yang akhirnya membuat runcingnya, sengitnya kesenjangan sosial yang berawal dari kesenjangan konflik sosial yang ada di Burundi. Bahkan kita, wah, luar biasa, pelajaran bagi kita di sana sampai terjadi genosida, ada 100.000, ada yang mengatakan 200.000 korban dari perang saudara tersebut. Tahun 2000 sempat terjadi agreement, Arusha Agreement, perjanjian Arusha, yang di dalamnya terdapat poin-poin mengenai kesetaraan HAM, mengenai perlindungan HAM, kesetaraan ekonomi, akses politik yang sama untuk semua suku di seluruh negara Burundi. Akan tetapi sampai saat ini sisa-sisa dari konflik etnis tersebut masih sangat terasa terjadi di Burundi di sebagian tempat. Nah, pemirsa sekalian, padahal Burundi ini salah satu negara yang memiliki alam yang sangat indah. Dia memiliki danau yang cukup, salah satu danau besar yang ada di dunia, bahkan Danau Tanganyika. Di sana pun karena daerah pergunungan, produksi kopi dan tehnya luar biasa. Negara Burundi banyak dicap sebagai negara termiskin di dunia. Bukan saja termiskin dunia, tapi negara paling tidak bahagia di dunia. Negara yang paling sering terjadi kebakaran nomor 3 di dunia. Negara yang paling jarang makan konsumsi protein, khususnya protein hewani, konsumsi daging yang paling sedikit di dunia. Nomor 3 paling sedikit di dunia. Negara yang paling sering terjadi banjir. Wah, banyak sekali pokoknya cap-cap yang tidak baik yang dialami oleh yang dimiliki oleh negara Burundi ini. Akan tetapi secara fakta, akhir-akhir ini setelah terjadi pemilu tahun 2020 lalu, 2020 apa 21 lupa, 2020 lalu terjadi pemilu, terpilihlah pemimpin yang baru. Ini pemilu pertama tahun 2020. Terpilihlah pemimpin yang baru, presiden yang baru. Banyak sekali harapan terjadinya demokratisasi. Mulai akhir-akhir ini sudah banyak investor yang masuk di sana, membangun jalan tol untuk menunjang perekonomian. Saat ini beberapa bandara-bandara dibangun, investasi di bidang agriculture mulai satu persatu kelihatan dengan adanya demokratisasi yang terjadi di negara Burundi. Kita berharap semoga Burundi bisa maju, baik itu di ibu kota Bujumbura ataupun di kota Gitega dan kota-kota lainnya yang satu persatu mulai maju.